Shalom, selamat siang untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Pada saat ini saya akan berbicara tentang siapa saya. Tema ini tidak berbicara atau merujuk kepada karena saya tidak tahu siapa diri saya. Tema ini juga tidak berbicara tentang saya tidak tahu dari mana saya berasal. Tapi tema ini siapa saya merujuk kepada apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Untuk itu biarkan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga apa yang hamba sampaikan jemaat-jemaat-Mu bisa memahaminya, bukan cuma untuk menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kami, tapi lebih daripada itu kami bisa mengaplikasikan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami adalah pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya lanjut memaparkan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di kitab Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya ulangi, di kitab Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah, tidak berbicara." Ayat yang ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Ayatnya yang ke-12, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Ayatnya yang ke-13, namun Musa berkata, "Maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang dapat kau utus." Ibu Bapak yang terkasih, di dalam pasal yang telah kita baca, di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 13, di sana diceritakan bagaimana Musa dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa pilihan dari tanah perbudakan menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel, yaitu yang telah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan tanah perjanjian tersebut. Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir karena mengalami penindasan kurang lebih 300 tahun. Alkitab mencatatnya lebih tepat 330 tahun. Kalau bangsa Yahudi atau bangsa Israel di bawah penindasan 330 tahun, dan ketika mereka berteriak, Allah memberikan dua sosok pemimpin besar kepada mereka. Yang pertama Musa dan yang kedua Harun abangnya. Begitupun dengan bangsa Indonesia. Kita dijajah selama 350 tahun. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Ketika bangsa Indonesia berteriak, muncul dua pemimpin besar. Yang pertama, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bukan Mulyono apalagi Fufu Fafa. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mendengar tangisan dan jeritan bangsa Israel, sehingga Allah memanggil Musa untuk membawa umat pilihannya untuk keluar dari Mesir ke negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak atau Yakub, dan bisa juga disebut Israel. Tetapi apa reaksi yang diberikan oleh Musa? Ketika Allah memanggilnya untuk membawa bangsa pilihan dari tanah perjanjian yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka, Musa dengan tegas meyakinkan dan berkata kepada Allah bahwa
dirinya tak mampu untuk membawa mereka. Kenapa? Karena dia lihat keterbatasan. Karena menurut Pak Musa, masih banyak orang lain yang lebih pantas dan lebih mampu darinya. Bukankah kita juga akan seperti itu? Acap kali juga kita seperti itu. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjalankan visi yang Tuhan berikan, terkadang kita memiliki banyak argumentasi, mengajukan berbagai macam alasan supaya kita meninggalkan atau supaya kita tidak melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, visi yang Tuhan berikan kepada kita. Acap kali kita melakukan berbagai argumentasi, kalau bisa Tuhan pakai dia saja. Acap kali kita bilang, Tuhan ini aku, pakailah dia. Tapi pada siang hari ini saya ingin katakan bahwa kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan memakai kita, Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Kalau Tuhan memperlengkapi kita, dia juga akan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, dia juga akan memberkati kita. Saya ulangi, kalau Tuhan memanggil kita, dia juga akan memperlengkapi kita. Kalau Tuhan memperlengkapi kita, dia juga yang akan menyertai kita. Kalau dia akan menyertai kita, dia juga akan memberkati kita. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak sembarang memanggil orang. Kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan memanggil saya dan bapak ibu saudara sekalian, itu karena Tuhan tahu potensi yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan tidak salah memanggil orang. Dia tidak pernah terjebak dalam memanggil orang. Tiba-tiba bangun tidur lalu dia kaget, waduh siapa yang saya pilih? Tidak seperti itu. Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah menempatkan kita, Tuhan sudah taruhkan potensi itu di dalam diri kita. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu pertanyaannya untuk kita, bagaimana saya bisa menjadi seorang pemimpin? Siapa diri saya seperti tema yang saya utarakan di awal tadi? Siapa diri saya? Lalu bagaimana saya menjadi seorang pemimpin? Izinkan saya dengan cepat untuk membagikan 3 hal yang kita dapat urai tadi dari kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 yang barusan yang kita baca. Yang pertama, bagaimana saya menjadi seorang pemimpin? Temukan potensi yang ada dalam dirimu. Saya ulangi, temukan potensi atau talenta dalam dirimu. Musa di dalam ayat yang barusan telah kita baca bersama-sama meragukan kemampuan dan kapasitas yang ada dalam dirinya, sehingga dia melontarkan berbagai argumentasi, berbagai pandangan untuk meyakinkan Allah bahwa dirinya tak mampu membawa bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang limpah akan susu dan madu. Salah satu penyebab kenapa kita tidak bangkit dan maju adalah kita meragukan diri kita sendiri dan sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Saking seringnya kita lupa bahwa di dalam diri kita ada potensi, ada talenta yang Tuhan tanamkan sehingga kita dapat mengembangkannya dalam pelayanan kita, dalam studi kita, dalam bisnis kita, dalam karir atau apapun itu. Ada 2 hal kalau kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang. Yang pertama, kita sedang meragukan Tuhan yang telah menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Kenapa? Kita menganggap bahwa orang lain diciptakan sempurna, diciptakan memiliki kemampuan kapasitas dibanding diri kita. Bahwa Tuhan pilih kasih dalam hal ini. Kenapa? Karena dia menciptakan ada pribadi yang lebih sempurna dan kita tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, muncullah 2 hal. Yang pertama, kalau pribadi yang kita bandingkan, kita anggap levelnya di atas kita, maka kita cenderung untuk rendah diri. Yang kedua, kalau pribadi yang kita bandingkan dengan diri kita, di bawah kita, kita merasa dia berada di level di bawah kita, maka cenderungnya kita angkuh atau sombong. Maka untuk itu, stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah taruh setiap kita memiliki potensi dan kemampuan masing-masing. Yang pertama, temukan potensi dalam dirimu. Yang kedua, kembangkan potensi itu. Temukan potensi jauh lebih baik, tapi kembangkan potensi akan sangat baik. Kalau kita baca selanjutnya dari kisah perjalanan hidup Musa, di dalam kitab Keluaran yang barusan telah kita baca,
Di sana diceritakan bahwasanya Musa mampu memimpin bangsa Israel. Walaupun di dalam kepemimpinannya tersebut ada seorang pribadi yang menolongnya. Siapa dia? Harun adalah kakaknya atau abangnya. Harun pandai berbicara, lihai dalam berkata-kata. Mungkin zaman sekarang bisa dikatakan dia seorang yang beretorika. Apa itu beretorika? Orang yang jago atau lihai dalam berkata-kata. Di dalam salah satu kisah kepemimpinannya dikatakan bahwa mertua Musa yang bernama Yitro menyuruhnya untuk memilih pemimpin-pemimpin lain untuk membantu dirinya. Kalaupun ada persoalan yang mereka tidak bisa hadapi, itu ditangguhkan atau diberikan kepada Musa sehingga Musa bisa mencari jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan di tengah perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang telah diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Musa telah mengasah potensi kepemimpinan di dalam dirinya sehingga dia mampu membawa bangsa pilihan ke tempat atau ke tanah yang Tuhan Allah sudah janjikan kepada bangsa Israel. Walaupun kita baca pasal-pasal berikutnya dikatakan bahwa Musa tidak diizinkan Allah untuk sampai kepada tanah perjanjian karena ada satu persoalan ketika Musa disuruh untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi dia melakukan di luar apa yang Tuhan perintahkan. Saya mau tegaskan kepada kita semua bahwa tahu potensi apa yang dalam diri kita itu jauh lebih baik, tapi mengembangkan juga itu sangat-sangat baik. Sama seperti seorang yang memiliki cita-cita untuk menjadi perenang yang handal, kalau dia tidak mengambil keputusan untuk terjun ke dalam air, maka sampai kapanpun dia tidak akan menjadi seorang perenang. Untuk itu, tahu potensi apa dalam diri kita jauh lebih baik, lalu kembangkannya itu juga merupakan sebuah hal yang akan sangat-sangat baik. Yang ketiga, libatkan Tuhan di dalamnya. Saya ulangi, yang ketiga, libatkan Tuhan di dalamnya. Musa ketika melakukan eksodus atau perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri dan abangnya Harun, tapi dia juga selalu berkonsultasi, selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, bagaimana itu, bagaimana ini? Dia tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak hanya mengandalkan kakak. Musa tidak hanya mengandalkan potensi di dalam dirinya sendiri, tetapi meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kecenderungan kita adalah sombong. Kenapa? Karena kita menganggap semua yang kita lakukan adalah hasil kerja keras kita, hasil usaha kita. Tidak ada bagiannya Tuhan. Kalau saya mendapat ini, mendapat itu hasil kerja keras saya. Tapi patut diingat bahwa apa yang dilakukan Musa, dia selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Dia tidak hanya mengandalkan kemampuannya, dia tidak hanya mengandalkan kakaknya, tapi dia juga selalu melibatkan Tuhan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal itu yang saya bagikan pada siang hari ini. Sebelum saya menutup khotbah saya menceritakan sebuah kisah yang kisah ini bisa kita petik pembelajarannya. Kira-kira 500 tahun yang lalu hiduplah seorang kakek bersama cucunya di negeri Tiongkok sana. Kira-kira sang kakek berusia 80 tahun dan sang cucu berusia 10 tahun. Suatu pagi, sang cucu melihat kakek sedang menulis pada sepucuk secari kertas dengan pensil. Lalu sang cucu pun bertanya kepada sang kakek, apakah kakek sedang menulis kisah tentang perjalanan hidupmu atau menulis kisah tentangku? Mendengar pertanyaan sang cucu, sang kakek pun berhenti menulis, lalu dia berkata,
kakek sedang menulis kisah tentangmu, tapi pensil yang kakek gunakan ini jauh lebih penting dari sebuah kalimat yang kakek tuangkan. Dan kakek berharap kelak engkau menjadi pribadi yang lebih baik kalau engkau belajar dari pensil ini. Mendengar pernyataan tersebut, sang cucu pun menyaksikan atau melihat pensil tersebut secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dia bolak-balik melihat itu pensil dan seketika berkata, tapi Kek, pensil ini tidak memiliki kelebihan apa-apa dibanding pensil-pensil lain yang saya temukan selama ini dan saya gunakan. Mendengar pernyataan itu, sang kakek pun berkata, itu tergantung bagaimana engkau memandang sesuatu, cucuku. Pensil ini memiliki 5 kualitas. Jika engkau berpegang padanya, maka kelak engkau akan menjadi pribadi yang lebih baik. Singkat cerita, sang kakek pun berkata, kualitas pertama, engkau mampu menjadi suatu yang hebat, engkau mampu menjadi seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Tapi jangan engkau lupa bahwa ada tangan yang menuntun langkah hidupmu, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti kakek yang menggerakkan pensil ini sehingga di dalam kertas ini tertuang kalimat-kalimat yang kakek tuliskan. Kualitas yang kedua, sekarang dan sesudahnya saya berhenti untuk menulis dan menggunakan serutan. Itu akan membuat pensil sedikit kesakitan, tapi setelahnya dia akan kembali tajam. Begitupun dengan dirimu. Kalau engkau bertahan dalam setiap tantangan, dalam setiap cobaan yang kau alami tiap hari, kalau engkau bisa bertahan dan tidak lari dari setiap persoalan, maka kelak engkau akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kualitas ketiga, pensil mempunyai penghapus untuk menghapus setiap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Begitupun dengan dirimu. Ada seorang pribadi yang mampu dan mau untuk menghapus setiap persoalan, setiap kesalahan, setiap dosa yang kau lakukan, baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Dan pribadi tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus. Kualitas keempat, bahkan yang terpenting dari sebuah pensil adalah grafit yang di dalamnya, bukan bungkusan luarnya. Begitupun dengan dirimu. Untuk mengubah dunia bukan melalui penampilanmu, tapi apa yang ada di dalam dirimu. Kualitas yang terakhir, yang kelima, pada akhirnya pensil selalu meninggalkan bekas. Dan pastikan bekas yang kau tinggalkan adalah bekas-bekas yang positif. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa mempelajari dari pensil ini 5 hal yang saya telah bagikan tadi. Dan dari kisah yang kita petik dari perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, yang dimana Musa memimpin mereka, ada 3 hal yang saya uraikan tadi. Yang pertama, temukan potensi di dalam dirimu. Yang kedua, kembangkan potensi tersebut. Dan yang ketiga adalah libatkan Tuhan di dalamnya. Demikian khotbah saya siang hari ini. Saya percaya Tuhan akan menuntun kita untuk ke depan, untuk jauh lebih baik. Karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengadakan kita, kita diperlengkapi oleh talenta dan kemampuan-kemampuan yang terbaik yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan yang memberi pengertian kepada kami sehingga firman-Mu ini dapat tumbuh dalam hati kami, dan kami juga bisa menemukan talenta apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami, sehingga dengan talenta tersebut, dengan kemampuan tersebut, kami bisa memimpin baik di tempat perusahaan kami, baik di tempat pelayanan kami, di tempat kuliah kami, di dalam rumah tangga kami. Karena kami percaya setiap orang yang Tuhan ciptakan dengan gambar dan rupa-Mu, Tuhan memperlengkapi kami dengan talenta-talenta yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.